Yang jangan berdoa untuk 3 hal. Berdoa untuk 3 hal ini tidak akan makbul. Yang pertama adalah doa untuk berbuat maksiat. Tapi kadang-kadang doa kita ada yang diterima, ada yang belum diterima. Solat dari segi bahasa artinya kan doa. Kalau dari segi istilah, solat adalah sebuah pekerjaan, sebuah amal yang dilakukan, yang dia awali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dari segi bahasa, solat itu artinya doa. Kita berdoa. Maka dari takbir sampai salam, solat itu dipenuhi dengan doa-doa. Tanpa sadar kita itu doa semuanya. Setelah takbir, apa lanjutannya? Doa iftitah. Ya, Ustaz kan? Kan hanya gekeun surat iftitah. Tapi doa iftitah. Setelah doa iftitah, ada doa ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut kepada Al-Fatihah, ada doa ketika kita menyebut iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Kata para ulama, ketika kita menyebut kalimat wa iyyaka nasta'in, gambarkan seluruh keinginan kita kepada Allah dalam hati kita. Dari A sampai Z, dari 1 sampai 100. Bayangkan saja, wa iyyaka nasta'in. Bayangkan keinginan kita kepada Allah. Itu doa mustajab. Tapi berdoa akan makbul, dan seluruh doa makbul kecuali doa untuk 3 perkara. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, semua doa itu Allah kabulkan. Ada yang Allah berikan cepat, ada yang Allah berikan lambat, ada yang Allah jadikan tabungan untuk hari akhirat. Misalnya seseorang minta 10, Allah baru kasih 8, 9. Yang 1 bukan Allah nak kasih, sudah dikabulkan, tapi Allah simpan untuk tabungan seorang hamba di hari akhirat. Yang jangan berdoa untuk 3 hal. Berdoa untuk 3 hal ini tidak akan makbul. Yang pertama adalah doa untuk berbuat maksiat. Yang kedua, doa untuk memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga, berdoa yang tergesa-gesa. Mana doa tergesa-gesa? Pengen cepat dikabulkan. Kalau sudah tidak dikabulkan, tidak mau berdoa lagi. Ini doa yang tergesa-gesa. Padahal seluruh doa Allah kabulkan. Ada seorang anak muda pergi umrah tiap bulan. Karena saya sampai sekarang masih bekerja di bidang haji dan umrah bersama adiknya Ustaz Munir nih di Kanwil. Ada seorang teman kita Ustaz Munir pergi umrah, tiap bulan pergi umrah. Tidak ada bulan yang enggak pergi umrah, setiap bulan. Kalau bisa 1 bulan lebih dari 1 kali. Doanya 1 cuman. Enggak banyak-banyak doa, 1 doa. Anak ini lajang. Orangnya orang kaya. Doanya apa? Ya Allah, ketika di Multazam, ketika di Hijri Ismail, doanya, ya Allah, neberi kelon tidra istri yang cantik, yang solehah, yang kaya. Ini doa bayan. Kan lengkap kan? Ya Allah, berikan anugerahkan kepadaku seorang istri yang cantik, yang solehah, yang kaya. Gawa umrah hana kabul, hana makbul lam ja'lam. Dan tak ada doa lain kecuali doa itu saja. Hana kabul lam Ustaz, lam ja'lam katanya. Berpuluh kali sudah, bertahun-tahun sudah. Akhirnya 1 subuh keliling seperti ini, dia pergi subuh keliling. Mati lampu, digigit seekor anjing. Aki kau kan ikap lihat saya. Kemudian masuk rumah sakit, dirawat karena orangnya ada kemudahan rezekinya, dirawat oleh seorang dokter khusus, dokter perempuan, masih sendiri belum berkeluarga, cantiknya luar biasa, anak orang kaya raya, dan dokter itu hafal Quran, solehahnya luar biasa, solat malam tak pernah tinggal, solat tahajud selalu dijaga, solat duha selalu dikerjakan. Akhirnya
mereka berdua menikah biiznillah, qadarullah, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Makbul doanya setelah digigit seekor anjing. Tapi kita berharap doa kita Allah kabulkan sebelum digigit dan tanpa digigit oleh binatang-binatang itu. Nah, artinya doa itu makbul dan jangan tergesa-gesa. Ini contohnya anak muda ini tidak tergesa-gesa. Hana gedrimang doa alam, hana gedrimang doa alam sampai gijuk oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim, doa yang agung. Siratal ladzina an'amta alaihim, doa yang agung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ditutup dengan amin, ya Allah nerima doa kamu. Kemudian membaca surat. Ada surat di antaranya adalah bagian dari doa. Dan ada surat berupa pelajaran dan pengajaran. Kemudian ketika ruku, i'tidal, sujud. Dalam sujud diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sujud terakhir. Kadang-kadang orang condong sujud terakhir berdoa setelah tasbih. Boleh di semua sujud. Boleh di salat sunat. Boleh di salat fardu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita 3 buah doa di dalam sujud. Yang pertama, setelah kita membaca tasbih, ada tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Ada tasbih di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada tasbih di dalam sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Dan saya secara pribadi memilih yang ketiga tadi. Karena di sana ada unsur doa dan semuanya marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti doa iftitah juga ada 9 macam. 9-9-nya ada diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat satu salat dia membaca doa iftitah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru dia baca surat Al-Fatihah. Nabi takrir. Nabi menyetujuinya. Nabi tidak katakan tidak boleh. Nah, karena apa itu hadis ma'udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, yang dikatakan hadis itu adalah apa yang datang dari Nabi, baik ucapan, perbuatan atau persetujuan beliau, dilakukan oleh umat, beliau tidak larang, beliau tidak suruh, itu takrir. Begitu juga dalam sujud. Setelah kita baca tasbih ada doa. 3 buah doa. Yang pertama doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, akhirilah hidupku ya Allah pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahilah saya rizki di sisimu. Rizki apa? Taubatan nasuha. Dapat melakukan taubat nasuha qablal maut, sebelum maut datang menjemput. Jadi menurut konsep Nabi SAW, taubat itu adalah rizki yang agung. Kemudian doa yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian duduk 2 sujud. Di duduk 2 sujud itu raja doa. 8 permintaan yang lengkap. Sang-sang menyolih kita bacanya hana payah lakai lain. Menan ukuran di. Coba kita perhatikan. 8 doa yang mengagumkan di duduk 2 sujud. Coba perhatikan, ada enggak yang kurang? Pertama kita mohon Rabbighfirli, ya Allah, nepemaah dosa lun. Yang kedua, warhamni ya Allah, beri rahmat kepada lun. Yang ketiga, wajburni ya Allah, tutuplah aib-aibku. Yang keempat, warzuqni ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari sisimu. Yang kelima, wahdini ya Allah, tunjuki hidupku, tunjuki langkahku. Warfa'ni dulu tadi ya, ada ketinggalan. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajatku. Warzuqni, anugerahi kepadaku rizki. Wahdini, tunjuki
langkah-langkah kehidupanku ke jalan yang engkau ridai. Wa'afini, ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Yang terakhir, yang ke-8, wa'fu anni, ya Allah, menyona salah lun, ya Allah, nepa ampun dan nepa maaf. Nah, kira-kira yang kurang lun ulang tiga tu. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni. Warhamni, ya Allah, rahmati. Wajburni, ya Allah, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku di dunia dan di akhirat. Warzuqni, anugerahkan kepadaku rizki dari sisimu. Wahdini, tunjuki langkah kehidupanku ke jalan yang engkau ridai. Wa'afini, sihatkan tubuhku. Wa'fu anni, ampunkan kesalahan-kesalahanku. Lagi sang cukup lengkap. Sebelum salam diajarkan lagi 3 buah doa sebelum salam. Doa yang pertama setelah kita membaca innaka hamidum majid, Nabi mengajarkan kita doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa yang kedua, Allahumma a'inni, ya Allah, tolong lun ala dzikrika, agar senantiasa ingat kepada drona, wa syukrika, agar senantiasa bersyukur kepada drona, wa husni ibadatik, agar senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah lun kepada drona. Yang ketiga, raja doa, raja istighfar, diajarkan Nabi sebelum salam. Ini jarang ada orang baca. Raja istighfar ternyata diajarkan oleh Rasulullah sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, lun kalau pubut dosa, ya Allah, zulman katsira, dengan dosa yang banyak. Wala yaghfiru dzunub illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampuni saya, ya Allah, maghfiratan min indik, dengan ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan beri saya rahmat. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau maha penyantun. Setelah salam berdoa lagi dengan imam. Maka mudah-mudahan doa-doa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba Allah jamaah salat subuh rahimakumullah. Saya ceramah tadi jam 6 kurang 10. Sekarang jam 6 lewat 22, 32 menit. Sudah terang walaupun 32 menit. Karena waktu subuh sudah agak terlambat. Hari ini kalau di Brunei jam 6 lewat 11 subuhnya. Kalau di Banda Aceh jam 5 lewat 13. Maka saya ingin tanya, apa kita cukupkan atau kita lanjutkan? Cukup? Tambah 5 menit? Enggak apa-apa. Kalau ilom pita cik rumah 4, apa 4 di usia abu 4. Baiklah, karena tidak ada yang menjawab, kita anggap cukup ya. Baiklah, sebelum menutup ceramah ini, secara singkat ingin saya sampaikan, Syaqiq Al-Balkhi tadi yang wafat di Tajikistan pada tahun 810 Masehi, seorang anak orang kaya raya yang beliau itu punya bisnis di 300 kota sampai ke Turki, dan akhirnya beliau itu menyedekahkan ala hubbih, seluruh hartanya itu ke jalan kepada agama Allah. Ketika beliau wafat, kata cucunya, saya baca biografi Syaqiq Al-Balkhi, ketika beliau wafat, cucunya mengatakan, kakekku, hebatnya kakekku, kata dia kepada orang-orang, kakekku itu orang kaya raya, dia pengusaha di lebih dari 300 kota, usahanya yang paling besar ada di Turki. Tapi ketika dia wafat, tidak ada kain kafan yang mengkafani tubuhnya, karena seluruh hartanya telah diserahkan untuk Allah kekasihnya. Ketika Nabi pulang ke rumah, bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, engkau punya roti untuk kita makan hari ini? Tidak ya Rasulullah, roti yang tadi malam sudah aku sedekahkan ya Rasulullah, tidak ada lagi, yang tinggal hanya bahunya, bahu roti, semuanya sudah habis.
Sudah habis ya Rasulullah. Yang tinggal hanya bahunya. Bukan Aisyah. Semuanya tinggal. Semuanya tinggal. Semuanya tinggal. Yang habis adalah bahunya. Mari kita makan bahunya. Habis. Yang tinggal adalah rotinya. Bila kita punya harta 1 juta, lalu kita sedekah 200 ribu, tinggal berapa uang kita? Tinggal 200 ribu. Yang 200 inilah milik kita. Yang 800 ribu belum tentu milik kita. Inilah Syakik Al-Balkhi, orang kaya raya ketika wafat hana ijagafan untuk goknyan. Karena kagejuk mandum kepada agama Allah. Dia mengatakan, saya pernah melihat di pasar kota Basrah datang seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham sampai di kota Basrah, orang-orang datang mengerumuninya dan bertanya, wahai Tuan Guru, kami telah berdoa kepada Allah agar hujan segera turun, tapi hujan tidak turun-turun juga. Apa penyebabnya wahai Tuan Guru? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, penyebab doa kalian belum diterima karena hati kalian telah mati. Hati kalian telah mati disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, kalian mengaku kenal Allah tapi haknya tidak kalian tunaikan. Kedua, kalian mengaku cinta Nabi tapi sunnahnya kalian abaikan. Ketiga, kalian membaca Al-Quran tapi isinya kalian tidak amalkan. Keempat, pagi-pagi kalian selalu mencari aib manusia, lupa kepada kekuranganmu sendiri. Dan kamu yakin kepada akhirat, tapi tidak ada persiapanmu menuju ke sana. Demikianlah, mudah-mudahan ceramah subuh pada hari ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.